Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Ini adalah bab 9 mengenai akuntansi untuk valuta asing, transaksi dalam mata uang asing. Oke, kita mulai aja. Oke. Oke. Perdagangan internasional dan transaksi valuta asing. Jadi, apa namanya, perdagangan internasional itu sudah berlaku ya sejak lama sebenarnya. Dan apalagi semenjak tahun 2015 itu, ada yang namanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community, di mana Indonesia, eee, memiliki hubungan perdagangan yang luas dengan berbagai negara dan dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN ini, dapat meningkatkan nilai perdagangan lintas negara. Nah, dalam perdagangan lintas negara ini pasti terjadi, transaksi dalam mata uang asing. Nah, oke, transaksi dalam menggunakan valuta asing, ini diatur dalam PSAK 10. Oke, kita, kemudian nanti kita akan membahas tentang mengenai konsep dari mata uang, jenis nilai tukar, dan juga kuotasi dan perubahan. Kita bahas satu-satu mulai dari konsep mata uang. Konsep mata uang, jadi mata uang itu ada beberapa jenis. Ada yang disebut mata uang fungsional, mata uang penyajian, mata uang asing. Mata uang fungsional ini adalah mata uang utama di lingkungan ekonomi di mana suatu entitas berada. Terus, entitas itu perusahaan ya. Kalau misalnya ada perusahaan A berdiri di Indonesia, karena Indonesia menggunakan mata uang, rupiah, maka disebut mata uang fungsionalnya adalah rupiah. Kemudian mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Yang terakhir adalah mata uang asing, itu adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian maaf, yang digunakan, selain mata uang fungsional dan mata uang selain mata uang fungsional suatu entitas. Tapi bukan berarti mata uang yang berlaku suatu negara tidak serta-merta menjadi mata uang fungsional suatu entitas. Jadi misalnya tadi perusahaan A berdiri di Indonesia, karena Indonesia mata uangnya adalah rupiah, maka mata uang fungsionalnya adalah rupiah. Tidak berarti seperti itu. Bisa jadi dia menggunakan mata uang yang lain gitu, tidak harus menggunakan, rupiah sebagai mata uang fungsionalnya. Jadi bagaimana cara menentukan mata uang fungsional suatu entitas? Nah ini, ada beberapa pertimbangan dalam menentukan mata uang fungsional. Yang pertama adalah, yang paling mempengaruhi harga jual, oke. Kemudian, kekuatan persaingan dan perundang-undangan suatu negara, seberapa kuat negara tersebut mengharuskan menggunakan, mata uang, lokal, di mereka, suatu negara. Kemudian mempengaruhi biaya produksi, yang paling mempengaruhi biaya produksi mulai dari biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain-lainnya. Kemudian mata uang yang menjadi sumber pendanaan, dan juga penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya. Nah, inilah yang menjadi dasar-dasar, pertimbangan saat menentukan mata uang fungsional. Bagaimana cara menganalisisnya itu adalah tergantung dari manajemen. Manajemen mau pakai yang mana nih, sebagai dasar, untuk menentukan mata uang fungsionalnya. Nah itu, eee, ini adalah beberapa pertimbangannya. Oke, jadi yang paling, utama itu biasanya dari sini nih, pertimbangan harga jual, kekuatan perundang-undangan, dan juga yang paling mempengaruhi biaya produksi. 3 ini adalah sebenarnya pertimbangan yang paling utama yang biasanya dijadikan dasar dalam penentuan mata uang fungsional, gitu. Contoh misalnya PT Garuda Indonesia tahun 2012 itu menggunakan mata uang rupiah sebagai mata uang fungsional. Tapi itu sebelum tahun 2012, ketika tahun 2012 merubah menjadi dolar Amerika. Kenapa? Karena setelah dianalisis bahwa transaksi dalam penggunaan bahan baku dan juga pendanaannya lebih banyak menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Sehingga
apa namanya, PT Garuda Indonesia mengganti mata uang fungsionalnya dengan dolar. Walaupun, eee, apa namanya, sumber pendapatannya, penjualan tiketnya itu banyak yang, dalam satuan rupiah gitu. Tapi kan ada pertimbangan lain yang bisa dijadikan alasan untuk mengganti mata uang fungsional menjadi dolar Amerika Serikat. Oke, ini adalah perbandingan faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan mata uang fungsional operasi di luar negeri. Kalian bisa baca sendiri ya, perbedaannya apa. Kemudian kita masuk ke jenis nilai tukar. Oke, nilai tukar itu artinya adalah, berapakah mata uang lokal ditukar dengan mata uang asing. Itu adalah nilai tukar. Ada, berdasarkan standar akuntansi ada 3 jenis, nilai tukar atau kurs. Yang pertama ada kurs spot, kurs penutup, dan juga kurs forward. Kurs spot itu adalah nilai tukar untuk yang realisasinya segera. Umumnya 2 hari kerja setelah perdagangan. Jadi ini, segera, maksimal 2 hari kerja. Kemudian kalau kurs penutup ini adalah kurs yang, kurs spot di akhir periode pelaporan. Misalnya periode pelaporannya adalah 31 akhir akhir tutup bukunya adalah 31 Desember, berarti kurs penutup yang dipakai adalah yang 31 Desember, gitu. Kemudian kurs forward itu nilai tukar untuk transaksi di masa depan yang sudah ditentukan. Jadi membuat perjanjian transaksi di hari ini, terus misalnya untuk pembayaran di 60 hari ke depan atau 90 hari ke depan, menggunakan kurs forward, gitu. Oke, jadi itu adalah jenis-jenis dari nilai tukar. Kuotasi dan perubahan nilai tukar. Ada 2 jenis nilai tukar, yakni adalah nilai tukar yang namanya direct exchange rate dan juga indirect exchange rate. Ini adalah kurs langsung, ini adalah kurs tidak langsung. Maksudnya apa? Maksudnya adalah nilai kalau kurs, direct exchange rate atau DER itu berapakah, Rp1 berapa dolar, seperti itu. Maaf, terbalik, $1 berapa rupiah misalnya dolar yang kita pakai. $1 berapa rupiah? Nah, $1 sama dengan kalau sekarang itu sekitar 14 ribuan ya, 14.000. $1 sama dengan 14.000 rupiah. Kalau indirect exchange rate terbalikannya, $1 berapa dolar? Gitu. Kalau misalnya $1 adalah tadi $1 adalah 14.000, berarti indirect exchange-nya adalah 1 dibagi 14.000 sama dengan 0,0000 sekian. Nah, itu adalah perbedaan dari direct exchange rate dan indirect exchange rate. Oke. Yang disebut menguat adalah ketika mata uang rupiah itu menjadi nilainya semakin kecil terhadap $1 misalnya kita pakai ini nggak cuma dolar doang, ini berlaku untuk semuanya, SGD, ringgit, kemudian, euro dan lain-lain. Misalnya nih hari ini $1, 1 USD sama dengan Rp14.000. Terus, eee, besoknya $1 sama dengan 14.500. Itu artinya adalah mata uang melemah, mata uang rupiah melemah. Jadi kalian harus bandingin ya. Kalau nilai mata uang rupiahnya turun, artinya malah mata uang rupiah menguat. Jadi kalau misalnya hari ini, 14.000 besoknya 13.500 artinya rupiah menguat gitu ya. Yang dibilang melemah adalah ketika mata uang rupiah naik terus tuh, $1 itu naik terus, itu artinya melemah. Makanya kalau dari dulu tuh, dulu kan sempet awal-awal tahun $1 sama dengan 2.000 naik 5.000 naik ke 9.000 sekarang sampai dengan tembus 14.000 artinya makin ke sini makin melemah mata uang rupiah, gitu. Nah, dampaknya apa?
menguat atau melemahnya mata uang lokal terhadap mata uang asing, yaitu adalah dampak operasional dan dampak akuntansi. Dampak operasional ini artinya adalah secara operasional perusahaan akan mempengaruhi posisi kompetitif suatu entitas yang berujung pada nilai entitas tersebut. Misal saat mata uang melemah, produk yang dari suatu negara itu dianggap, menjadi lebih murah, relatif menjadi murah dan dari sudut pandang ekonomi, negara lain misalnya, dianggap meningkatkan kompetitif produk-produk dari negara tersebut. Kalau dampak akuntansi itu apa? Dampak akuntansi itu artinya, mmm, akibat yang ditimbulkan terhadap laporan posisi keuangan maupun laba yang dilaporkan, seperti itu. Akuntansi transaksi menggunakan valuta asing, masih diatur dalam PSAK 10, ada 3 kelompok transaksi yang memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing. Transaksi jual beli barang dan jasa, transaksi pinjam minjam dana, dan juga transaksi pelepasan atau perolehan aset. Ya, ini adalah 3 jenis transaksi. Untuk menggunakan valuta asing kita masuk kepada contoh transaksi yang pertama. Transaksi jual beli transaksi dengan tujuan spekulasi. Oke. Kita masuk ke dalam contoh. Misalnya 1 November 2015 PT Nusantara menyepakati perjanjian forward dengan Bank Penduduk Indonesia atau BPI untuk menjual $10.000 dengan kurs 90 hari, yaitu adalah Rp13.700 per USD. USD yang mau dijual adalah 10.000. PT Nusantara memiliki periode tutup buku per 31 Desember setiap tahun. Dan di tanggal 30 Januari 2016, PT Nusantara akan menyerahkan USD kepada BPI berdasarkan kurs yang telah disepakati. 1 November 2015 sampai dengan 90 harinya adalah 30 Januari 2016. Ya. Oke. Kemudian ini adalah data mengenai kurs spot dan kurs forward di tanggal yang berhubungan dengan transaksi ini. Ada tanggal 1 November saat perjanjian dibuat, ada 31 Desember saat tutup buku PT Nusantara, dan 30 Januari 2016 saat perjanjian berakhir. Ini adalah kursnya, kurs spot dan kurs forward. Jadi bagaimana cara pencatatannya adalah dimulai dari 1 November saat terjadinya transaksi perjanjian. PT Nusantara akan mencatat sebagai aset keuangan pada liabilitas keuangan. Liabilitas ini sama seperti, posisinya dia seperti utang ya, karena kan dia, akan menyerahkannya nanti kepada BPI. Aset keuangan pada liabilitas keuangan sama dengan 137 juta dari mana? Yaitu mencatat transaksi spekulatif melalui perjanjian forward 90 hari, 10.000 dikali dengan 13.700. Kan dia beli jualnya 10.000, perjanjiannya adalah 13.700 sama dengan 137 juta. Nah, pas tutup buku di 31 Desember, maka akan dilihat kurs forward-nya selama 30 hari itu berapa? Lebih kecil atau lebih besar? Nah, 13.600 artinya adalah liabilitas keuangan yang dicatat, ini kan lebih kecil ya, 13.700 sama 13.600 lebih kecil 13.600 artinya adalah ada keuntungan yang dicatat oleh PT Nusantara atas kurs forward ini. Liabilitas itu kan artinya hutang. Ketika hutangnya awalnya dicatat 137 juta, kemudian ternyata di 31 Desember cuma 13.600. 13.600 dikali 10.000 sama dengan 136 juta. Ya kan? Maka ada keuntungan di situ 1 juta. Liabilitas keuangan pada keuntungan transaksi mata uang asing senilai 1 juta rupiah. Itu saat tutup buku. Oke, jadi liabilitas keuangannya cuma 136 juta yang dicatat di akhir tutup buku.
Kemudian saat pelunasan 30 Januari 2016, gimana? Liabilitas pada keuntungan transaksi mata uang asing. Kenapa untung? Karena lagi-lagi di saat penyerahan yaitu 30 Januari 2016, kurs spotnya 13.500, kurs forwardnya 13.600. Sehingga ada keuntungannya Rp1.000.000. Kemudian mata uang asing pada kas. Ini adalah kemudian dia membeli dolarnya karena mau diserahin ke BPI, dia membeli dolarnya dari pasar spot, yaitu adalah 10.000 dikali dengan 13.500. Nih, kurs spotnya 30 Januari adalah 13.500, berarti dikali 10.000 sama 135 juta. 135 juta ini kemudian diserahkan kepada BPI. Mata uang asing berarti dikredit ya, berkurang. Dan liabilitas keuangannya juga berkurang. Utang, ini sama kayak utang tadi ya. Utang pada mata uang asing kayak gitu. Jadi utangnya udah nggak ada nih. Kan awalnya dicatat utangnya 137, berkurang sejuta, bener ya, tinggal 135 juta. 135 juta. Liabilitas keuangan pada mata uang asing. Ini yang tadinya di debit jadi di kredit sama dengan, jadi nilainya sudah 0. Liabilitas keuangan juga sudah 0 nilainya. Di kredit 137 juta, di debit sejuta, di debit sejuta, di debit lagi 135 juta. Berarti sudah 0. Mencatat penyelesaian kontrak forward dengan BPI melalui penyerahan USD. Ketika BPI menyerahkan uangnya dalam bentuk rupiah. Nah, menyelesaikan kontrak forward dengan BPI melalui penerimaan kas. BPI akan membayar dengan kurs 13.700 sesuai perjanjian di awal. 13.700. Jadi 13.700-nya dikali dengan 10.000 sama 130 juta ini adalah kas yang kita terima dari BPI pada aset keuangan. Kira-kira seperti itu untuk mencatat transaksi dengan tujuan spekulasi. Next kita masuk ke transaksi ekspor. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi impor. Kalau tadi kita sudah masuk mengenai kelewat slide-nya. Tadi transaksi dengan tujuan spekulasi, sekarang kita masuk ke transaksi ekspor dulu, baru nanti transaksi impor. Oke, transaksi ekspor kalian tahu ya, ekspor itu artinya menjual dari dalam ke luar negeri. PT Nusantara memiliki unit yang memproduksi dan mendistribusikan mesin pemindai untuk keamanan bandara di kawasan Asia. Tanggal 20 Oktober menjual 10 unit mesin kepada Bandara Changi, Singapura dengan harga 100.000 per unit. Di mana 100.000 per unitnya tidak ada beban pokok penjualan 60%-nya dari 100.000 tersebut. Pembayaran akan diterima dalam dolar Singapura pada tanggal 1 Februari 2016. Dan PT Nusantara tutup buku setiap tanggal 31 Desember 2000. Setiap tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Oke, ini adalah nilai kurs ya. Ini adalah nilai kurs sesuai dengan tanggal transaksinya. Nah, bagaimana sekarang kita mencatat? Oke. Ketika terjadinya transaksi penjualan. Nah, piutang usaha pada penjualan ya. Karena belum dibayar, kan nanti dibayar tanggal 1 Februari. Jadi piutang usaha pada penjualan. Dari mana 10.200.000? Itu adalah tadi unit yang dijual 10, harganya 100.000, kursnya di 20 Oktober adalah 10.200. Piutang pada penjualan 10 unit dikali 100.000 dikali 10.200 kursnya. Oke. Beban pokok penjualan pada persediaan artinya adalah mencatat beban pokok penjualan tadi kan sesuai dengan soal bahwa nilainya 60% dari harga jual. Ini harga jualnya nih tinggal dikali aja 60% dikali dengan harga jual. 60% dikali 10.200.000 sama dengan 6.120.000 ini adalah beban pokok penjualan.
Kemudian ketika tutup buku 31 Desember 2015, kita akan mencatat perubahan falasnya. Oke, lihat 31 Desember 2015. 10.250. Kita catat piutang pada keuntungan perubahan kurs falas. Kenapa piutang? Karena kurs valuta asingnya lebih besar daripada kurs spot. Maaf, kurs spotnya yang tanggal 31 Desember lebih besar daripada tanggal 20 Oktober saat terjadi transaksi. Kalau tadi saat spekulasi falas itu karena kita adalah liabilitas ya. Kalau ini kan terbaliknya, ini adalah piutang. Maka ketika kursnya lebih besar, itu menjadi keuntungan buat kita. Artinya bahwa piutang kita lebih besar nilainya, yang akan kita terima lebih besar. Gitu. Maka masuk menjadi keuntungan. 10.250 dikurang dengan 10.200 ya ini aturan. Itu jadinya dikali dengan 10 unit dikali dengan 100.000 sama dengan keuntungannya adalah 50 juta. 31 Desember 2015 ini jurnal penyesuaiannya. Kemudian saat pelunasan atau menerima pelunasan dari PT Bandara Changi 1 Februari 2016. Kita lihat. Ternyata kursnya menurun, artinya kita rugi. Oke. Di awal saat penjualan itu adalah 10.200, ternyata pas 1 Februari turun menjadi 10.150, artinya kita rugi. Catatlah kerugian tersebut. Kerugian perubahan kurs falas pada piutang usaha 100 juta. 10.250 dikurang dengan 10.150 dikali dengan 10 dikali dengan 10 unit dikali dengan 100.000 per unit sama dengan 100 juta. Kemudian ini ketika mengakui pelunasan piutang valuta asing pada piutang usaha. 10 kali 100.000 dikali 10.150. Oke. Itu adalah mengakui pelunasan piutang. Baru kemudian kas pada valuta asing. Ini untuk mencatat penerimaan falas ke rupiah. Dari SGD ditukar ke rupiah. Seperti itu. Oke. Ini adalah transaksi ekspor menggunakan mata uang fungsional dan mata uang asing perbedaannya. Kalian bisa baca sendiri ya, nanti perbedaannya apa kalau dalam rupiah dan kalau dalam dolar Singapura. Beda-beda jurnalnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke transaksi impor. Kalau tadi transaksi ekspor itu adalah menjual barang dari dalam Indonesia ke luar negeri. Kalau impor kebalikannya, membeli barang atau jasa dari luar negeri ke Indonesia. Contoh, PT Nusantara mendatangkan tenaga ahli untuk memberikan pelatihan penggunaan teknologi produksi terkini dari Prancis. Tanggal 15 Desember 2015, si tenaga ahlinya itu datang dan memberi pelatihan selama 5 hari dengan honor 20.000 euro per harinya. PT Nusantara membayarkan honor tersebut pada 15 Januari 2016. Jadi sebulan dari tanggal transaksi. Ini adalah kursnya, kurs euro. Oke, di 15 Desember 2015 saat terjadinya pelatihan tersebut, maka akan dicatat sebagai beban pelatihan pada utang usaha. Kenapa pada utang usaha? Karena PT Nusantara belum bayar. PT Nusantara belum bayar, tapi sudah terjadi jasanya. Maka kita catat jasanya itu, jasa pelatihannya itu sebagai beban pelatihan pada utang usaha. Kursnya pakai kurs sesuai tanggal, itu 15 Desember kursnya 15.700.
15.700 dikali dengan 20.000 dikali dengan 5 hari. Jadi 1,5 miliar, 1,570 juta. Di saat tutup buku, kita catat nih kursnya, perubahan kursnya. Kursnya gimana? Naik atau turun? Dan jangan lupa ini adalah utang. Kita lihat, jadi beda-beda ya. Kerugian dan keuntungan bagi utang atau piutang itu berbeda perlakuannya. Hati-hati. Coba kita lihat. Wah, kursnya naik nih. Nggak boleh. Nih, Bu. Ternyata kursnya itu lebih tinggi. Artinya adalah kita rugi. Karena ini utang ya, ini pencatatan utang, maka dianggapnya rugi. Kalau dia piutang, maka jadi untung gitu. Itu bedanya ya. Karena ini utang, jadinya rugi. Kayak tadi sama, selisihnya berapa? Dikalikan saja dengan euronya. Saya 10 juta, kerugian perubahan kurs falas pada utang usaha 10 juta. Kemudian saat pelunasan 15 Januari 2016. Utang usaha pada keuntungan perubahan kurs falas. Kenapa untung? Ternyata kursnya turun dari 15.700 ke 15.600. Oke. Jadi tinggal dikali aja 5 dikali dengan berapa namanya? 5 dikali dengan 20.000 euro. Oke. 15.800 dikurang 15.600. Oh sorry, 15 yang dipakai kursnya 15.800. Oke. Hasilnya adalah 20 juta. Kemudian ini saat menukar falas ke rupiah di 15 Januari 1,560 dan ini saat mencatat Oke, ini saat menukar falas ke rupiah dan ini saat menukar, ini salah ini ya keterangannya, maaf, saya ganti dulu. Oke, nah ini adalah saat menukar rupiah, falas ke rupiah dan ini saat membayar honornya. Jadi utangnya sudah hapus. Jadi saat membeli menukar falasnya kan valuta asing pada kasnya udah keluar sekian, kemudian falasnya ini dibayarkan untuk membayar utang. Jadi utang pada valuta asing, itu membayar honor pelatihan. Oke. Nah, tadi di awal kita sudah membahas ya tentang transaksi jual beli barangnya sudah, kemudian transaksi pinjam-minjam, utang atau piutang yang tadi itu, dan juga sekarang kita masuk ke transaksi pelepasan atau perolehan aset. Nah, ini mengenai transaksi perolehan aset tetap di luar negeri menggunakan model biaya historis. Ini diatur dalam PSAK 16, di mana pengukuran awal aset tetap adalah menggunakan biaya perolehan. Biaya perolehan ditranslasikan ke dalam mata uang fungsional entitas menggunakan kurs spot. Contohnya, PT Nusantara membeli lahan di Malaysia harganya 1 juta ringgit tanggal 1 Juni 2015. Tanah tersebut akan dibangun sebuah pabrik. Ini adalah kursnya, kurs ringgit 1 Juni 2000, oh ini maaf nih salah, 1 Juni 2015. 1 Juni 2015 dan ini adalah 31 Desember 2015. Gimana catatannya?
Di 1 Juni 2015 tinggal dicatat saja valuta asing pada kas itu untuk mencatat pembelian falas. Jadi kita membeli, ringgit, ya kan, karena kita harus membayar menggunakan ringgit. Jadi, membeli falas di 1 Juni 2015 menggunakan kurs spotnya di tanggal 1 Juni 2015 sudah itu 3.500. Dikali dengan harga tanahnya 1 juta ringgit. 1 juta dikali dengan 3.500 sama 3,5 miliar. Oke, kemudian melakukan pembelian tanah. Tanah pada valuta asing. Jadi valuta asing yang ada di sini, jadi kita tidak langsung tanah pada kas ya, karena kan kita mau bayarnya pakai dengan mata uang asing. Jadi makanya beli mata uang asingnya dulu, valuta asing pada kas, lalu nanti tinggal valuta asingnya digunakan untuk membayar tanahnya, gitu. Jadi 0 nih sudah nih, 3,5 M valuta asing terus kemudian dikreditkan lagi 3,5 M sama dengan 0, berubah menjadi tanah 3,5 M. Oke, kemudian di 31 Desember mencatat, apa namanya, perubahan falas yang terjadi. Kemudian 31 Desember ini kan kursnya berubah. Kursnya 3.500 menjadi 3.400. Artinya di sini harga tanahnya yang tadinya kita catat dengan kurs 3.500 berubah menjadi 3.400, artinya rugi. Maka kita catat di sini kerugiannya. Mengakui keuntungan, oh ini saya benerin dulu, bukan mengakui keuntungannya tapi kerugian. Mengakui kerugian atas perubahan kurs falas. 3.500 dikurang 3.400 sama dengan 100 dikali dengan harga tanahnya. Nah, kalau kita lihat di sini dicatatnya adalah kerugian perubahan kurs falas pada tanah, mengurangi harga tanahnya 100 juta. Gitu. Itu adalah perolehan aset tetap di luar negeri pakai metode biaya historis. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya perolehan aset tetap di luar negeri pakai model revaluasi? Masih diatur dengan PSAK 16, contohnya juga kita masih pakai contoh yang sama, bahwa PT Nusantara membeli lahan di Malaysia harganya 1 juta ringgit tanggal 1 Juni 2015. Tapi nilai wajar tanahnya adalah 1.100.000. Nah, gimana cara mencatatnya? Tanggal 1 Juni masih sama, yang beda adalah ketika 31 Desember 2015. Nah, di 31 Desember 2015 ada yang namanya surplus revaluasi. Surplus revaluasi ini didapatkan dari nilai wajar tanahnya. Nilai wajar tanahnya 1.100.000, kita beli cuma 1 juta ringgit, maka di sini ada surplus. Surplus itu artinya seperti keuntungan. Kalau defisit itu artinya rugi. Jadi sini ada surplus revaluasi senilai Rp100.000. Ini akan menambah kenaikan harga tanah. Maka tanah pada surplus revaluasi, tanahnya jadi bertambah. Nah, ini harus dicatat. 100.100.000 dikurang 100.000 jangan lupa dikalikan lagi dengan kursnya, karena kita mencatatnya kan pakai rupiah. Kursnya adalah 3.400. Nih, jadi 100.000 dikali dengan 3.400 sama dengan 340 juta. Ini adalah surplus revaluasi. Oke, menambah harga tanah. Tapi kemudian ada perubahan kurs falas kan di akhir 31 Desember 2015 yang tetap harus kita hitung juga. Rugi dia. 3.500 dikurang 3.400 sama dengan 1 juta. Dikali dengan 1 juta sama dengan 100.000. 100 juta. Jadi ada surplus revaluasi atas nilai wajar, tapi ada juga kerugian atas perubahan kurs falas. Jadi nanti harga tanahnya ini kalau kita lihat harga tanahnya jadi berapa? 3,5 M ditambah 340 juta dikurang dengan 100 juta. Itu adalah harga tanah di akhir tutup buku.
gitu. Oke, sampai sini paham? Kita akan lanjut ya. Penyajian dan pengungkapan transaksi menggunakan valuta asing diatur dalam PSAK 10 bahwa jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui dalam laba rugi kecuali untuk selisih atau nilai tukar yang timbul pada instrumen keuangan. Selisih nilai tukar neto diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah. Itu diatur dalam PSAK 10, nanti kalian bisa baca dengan lengkap PSAK 10-nya. Oke, demikian pemaparan materi dari saya. Untuk apabila ada pertanyaan nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.